Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almasnur Amalina. Saya dari Prodi Geografi Lingkungan dengan NIM 23-51433-GE-10139. Judul paper yang diambil ialah populasi monyet ekor panjang di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Nah, lalu tujuan penelitiannya, di sini ada tujuan besarnya untuk mengetahui jumlah persebaran monyet ekor panjang dari seluruh jalur aliran sungai di Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi ini alirannya kurang lebih kalau didelineasi seperti ini, yang warna merah. Nah, kalau ini gambar monyet ekor panjangnya. Nah, dari tujuan besar tadi itu dibagi ke dalam 3 subtujuan. Yang pertama yaitu untuk menghitung populasi dan mengetahui keragaman pada waktu yang berbeda. Lalu yang kedua, mengetahui jumlah kelompok, individu, dan rata kepadatan pada rentang area survei. Lalu yang ketiga, mempelajari distribusi, ukuran, dan kepadatan populasi. Sehingga diharapkan outputnya ini mendapatkan jumlah persebaran dan menghitung rata populasi. Nah, ini adalah peta persebarannya. Jadi, tadi memang didelineasikan seperti ini. Tapi kalau ini lebih jelas karena dia ternyata di sungainya itu juga ada yang masuk ke arah daratan gitu loh. Jadi kayak terobosan kayak gitu. Jadi memang aliran sungainya itu ada yang di dekat daratan, terus ada yang di dekat laut Jawa atau di dekat lautan lah. Lanjut. Ruang sampel pada paper ini yaitu jumlah persebaran populasi monyet ekor panjang di Taman Nasional Tanjung Puting. Terus kenapa ya ini bisa tergolong ke dalam penerapan statistika di geografi? Karena ini kita papernya berkaitan dengan seberapa banyak jumlah monyet terkait kondisi geografisnya. Jadi nanti ada yang di dekat laut, terus nanti ada yang di sungainya itu sungai besar maupun ada yang sungai kecil. Nah, itu apakah dengan perbedaan kondisi geografis tersebut menunjukkan perbedaan pula jumlah populasinya, seperti itu. Sehingga di sini ada perhitungan 1. Kepadatan kelompok monyet pada setiap jenis aliran sungai dan habitat. Lalu 2. Jumlah kelompok diukur dari jarak daerah aliran. Lalu yang ketiga, identifikasi jumlah monyet pada waktu yang berbeda dalam satu hari. Lalu yang keempat, pengaruh kondisi banjir di sungai terhadap jumlah populasi. Dan yang terakhir, estimasi populasi di Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, variabel random. Ini jenis-jenis variabel random yang digunakan. Yang pertama, ada kepadatan kelompok monyet pada setiap jenis aliran sungai dan habitat. Di sini ada yang tabel, terus ini ada yang diagram. Seperti itu. Lalu yang kedua, jumlah kelompok diukur dari daerah aliran. Ini kan bisa kita lihat di jarak dari sungai 0 sampai 250 itu jumlahnya hampir di 0,018 ya. Tuh kalau secara tabel 0,017 gitu. Sedangkan di 751 hingga 1000 itu sudah menurun di angka ini, di sini di tabelnya 0,003, dan yang paling jauh 1251 hingga 1500 meter itu tidak ada kelompok individu di sana. Lalu yang ketiga adalah identifikasi jumlah monyet pada waktu yang berbeda dalam satu hari. Jadi kalau memang digeneralisasi, dia semakin malam atau semakin larut, semakin banyak individu yang ditemukan. Walaupun memang di pukul 09 hingga 12 itu sedikit mengalami penurunan. Lalu yang keempat, ada pengaruh kondisi banjir di sungai terhadap jumlah kelompok. Jadi memang ini ada nama sungainya, Sungai Buluh Besar, terus Sungai Hidung Harapan hingga Muara Ali, Sungai Muara Ali hingga Cemantan, seperti itu. Nah, di sini biasanya kalau dari hasilnya itu kan sesudah banjir itu angkanya akan lebih rendah daripada sebelum banjir. Tetapi ada berbeda di Sungai Muara Ali atau Cemantan yang mengalami peningkatan justru pada saat sesudah banjir. Nah, lalu setelah didapat total
kita cari rasio koreksi tingkat airnya, jadi 1,36. Lalu yang terakhir ada estimasi populasi di Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi ini ada banyak yang diamati, kayak jarak survei, sisa jarak, jumlah kelompok, kepadatan, dan lain-lain. Nah, sebelum kita menggolongkan kelima ini ke dalam variabel discrete atau continue, kita harus tahu apa sih sebenarnya variabel random discrete dan continue itu. Jadi variabel random discrete itu secara simpelnya dia memuat angka pasti. Kalau di sini bentuknya adalah persebaran populasi berbentuk interval dan individu nanti. Lalu yang continue itu yang bisa desimal kalau di paper ini. Tuh, untuk menggambarkan suatu ukuran rata rasio dan estimasi populasi dari survei. Dan variabel-variabel ini saling berinteraksi menghasilkan jumlah data persebaran dan data berkelanjutan dari hasil survei. Nah, yang pertama ada variabel random discrete. Contoh yang pertama ada persebaran populasi monyet dari jarak aliran sungai. Jadi kan ada jumlah titik, jumlah kelompok, dan jumlah individu. Nah, di sini angkanya bulat semua ya, tidak ada yang desimal. Nah, terus terutama di jumlah individu, kenapa dia bisa bulat? Ya karena individu nggak mungkin kayak misal manusia 1,5 orang, kan nggak mungkin adanya 1 orang, 2 orang. Pun sama dengan monyet, dia nggak mungkin ada 1,5 ekor gitu, atau 2,5 ekor, kan nggak mungkin adanya ya 1 ekor, 2 ekor gitu. Nah, ini juga jumlah monyet yang diamati di setiap blok waktu di sepanjang sungai. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa walaupun memang di sini tidak terlihat angka pastinya itu berapa, hanya digambarkan secara diagram, kita bisa tahu bahwa kalau jumlah monyet lagi individu itu tidak bisa yang namanya koma. Gitu. Lalu kita masuk ke variabel random continue. Di situ ada rasio koreksi tingkat air pra dan pasca banjir terhadap kelompok. Nah, ini walaupun memang sebelum banjir dan sudah banjir itu angkanya bulat, tetapi kita meng-highlight di sini di rasio koreksi tingkat air yang dia berbentuknya desimal. Tuh. Lalu yang kedua estimasi populasi. Nah, estimasi populasi di sini kita meng-highlight ada jarak survei, terus sisa jarak seperti itu, kepadatan minimal dan maksimal. Di sini menunjukkan adanya hasil yang desimal. Misal contoh kayak jarak. Kan jarak itu harus sesuai dengan pengukuran yang ada di lapangan, sehingga tidak bisa kita tiba-tiba membulatkan angka tersebut seperti itu. Nah, didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil statistik, persebaran monyet ini sangat luas, sehingga pengelolaan hutan dengan fokus monyet akan membantu program pengelolaan yang lebih luas dan melindungi sebagian hutan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan kita adanya perhatian besar gitu, dapat meminimalisasi konflik antara manusia dan monyet. Jadi kan sometimes emang manusia itu memanfaatkan hutan, kadang memang tidak sadar kalau merusak habitat binatang yang ada di daerah tersebut. Sehingga ini bisa menjadi langkah awal juga dalam membangun program pemantauan dan mempertahankan hutan di Indonesia. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, sekian dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Jadi sedikit ringkasan bahwa penerapan dari paper tersebut bisa dibilang statistika di bidang geografi karena kita mengambil sampel dan lain-lain itu dipengaruhi oleh kondisi geografis kayak gitu. Kan ini tadi ada yang di dekat sungai ataupun yang di dekat laut, dan ternyata dia juga dipengaruhi kayak banjir gitu. Itu kan berkaitan sama cuaca di daerah tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.